proyek. Nah, ini gue contohin pakai punya gue. Itu ada NIM gue kan 135, berarti ditambahin 2 NIM, 3,5. Ini data untuk curah hujan maksimalnya. Ini harusnya kalian udah punya. Gue lanjutin aja. Jadi setelah kita buat petanya, kita ngitung namanya tuh curah hujan wilayah. Nah, curah hujan wilayah ini maksudnya apa? Jadi dalam satu wilayah, ini gue contohin pakai peta B. Dalam satu wilayah, pos hujan itu kira-kira berapa tinggi curah hujannya. Jadi kita tinjaunya itu berdasarkan wilayahnya. Contohnya kalau misalkan di Thyssen ada 5 pos hujan, berarti ada 5 wilayah pembagian hujannya. Nah, ini juga sempat kita mention sama para asisten yang lainnya, cara perhitungan untuk petanya nanti, untuk penginputan di perhitungannya. Ini gue coba tutorialin lagi ya, supaya nanti nggak bingung. Misalkan nih gue pakai peta DASB ya. Peta DASB ada 5 pembagian wilayah Thyssen. Ada pos 31, ada pos 19, 10, 32, sama 33. Nah, jadi untuk pembagian wilayahnya itu yang kalian harus hitung kotaknya, berarti yang ini wilayah untuk 31, terus ini wilayah untuk 33, ini wilayah untuk 32, dan seterusnya, sesuai dengan pembagian wilayah Thyssen-nya. Nah, kalau udah, nanti kalian hitung kotak eh, hitung kotak kecilnya ya teman-teman. Jadi eh, di sini kan kalau kalian lihat di milimeter block itu kan ada kotak besar. Nah, satu kotak besar ini terdiri dari 100 kotak kecil. Jadi kalau misalkan kita bagi 4, jadi kotak sedang itu, kotak yang sedang ini isinya itu ada 25 kotak kecil. Jadi itu cara cepat dari kitanya, biar kalian nggak pusing-pusing lah ngitung kotak-kotak yang kecilnya. Jadi kalau misalkan ini 100, ya udah berarti ini 200, ini 300, ini 400, kayak gitu. Ya, kenapa Renata? Kepencet ya? Maaf Kak, kepencet Kak. Oke. Nah, jadi itu untuk perhitungan kotaknya. Sebenarnya kotak besar, kotak sedang itu ya buat apa ya, biar kalian gampang aja gitu ngitungnya. Yang penting yang kalian input nanti di Excel itu adalah kotak yang paling kecil jumlahnya ada berapa. Dan untuk pembagian wilayah Thyssen-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Kak, ini kan di luar ini nih kayak kayak PH 19 sama PH 31, ini kan ada yang keluar dari garisan Thyssen-nya. Sorry, garisan antar penghubung PH. Ya ini nggak apa-apa, ini masih masuk wilayah 19 karena kan ini kalau diterusin Thyssen-nya masih ada gitu. Jadi ini pakai wilayah 19. Ini kasusnya untuk PKB. Nah, jadi semua kotak itu dihitung ya teman-teman sesuai dengan wilayah garis Thyssen-nya. Kalau udah dihitung, nanti kita mengolah yang namanya data induk. Nah, ini data induk untuk wilayah Thyssen. Nah, kita inputin dulu stasiunnya ada berapa? Ada 5, PH 10 sampai PH 33. Selanjutnya kita input jumlah kotak kecilnya. Nah, di sini kenapa dibagi 25? Karena tinjauan gua adalah pengen kotak yang sedang aja. Tadi kan kotak yang sedang itu kan terdiri dari 25 kotak kecil. Nah, makanya dibagi 25. Kalau kalian nggak bagi 25 juga nggak masalah. Jadi nanti pas pengkonversi dari milimeter, ini kan milimeter blok ya, dari milimeter ke PH, yaitu satuan hektar, nanti kalian tinggal ubah di angka ini aja. Berarti kalau nggak dibagi 25 jadinya 0,1 gitu. Hasilnya sama aja. Nah, misalkan gue udah ngitung nih, pH 10, tadi ada 920 kotak kecil. 920 kotak kecil. Gue bagi sama 25. Jadi hasilnya ada 36,8 kotak sedang. Kayak gitu. Nah, nanti kita konversi lah ke luasan pH. Atau satuannya itu hektar. Nah, satuannya hektar. Nah, di sini ada jumlah kotak. Nah, untuk mengkonversinya itu jumlah kotak dikali 0,5 kuadrat dikali 10.000 pangkat 2 dibagi sama 100 juta. Karena kita mau konversi ke satuan pH, yaitu hektar. Dapatlah untuk pH 10, untuk pH 10 luasan dasnya itu 9,2 hektar. Selanjutnya sama untuk pH 19, luas pH-nya 6,48 hektar. Untuk pH 31, luasnya 33, seterusnya sampai pH ketiga. Selanjutnya kita jumlahin jumlah kotaknya. Kita jumlahin, dapatlah angka 290. Sama untuk luas pH-nya, kita dapat 72.
Kemarin kan juga pas tutorial peta sempat kita mention ya, kalau misalkan luasan pH itu plus minus 5 hektar. Nah, contohnya di peta B. Di peta B ini kan luas hektar aslinya itu 73,74. Nah, setelah kita cek pakai Thyssen, peta kita 72. Nah, berarti kan kalau misalkan plus minus 5, kita nggak boleh lebih dari 78 hektar dan nggak boleh kurang dari 68 hektar. Nah, karena di sini 72 hektar, makanya masih aman. Nah, untuk kita lanjutin. Nah, selanjutnya kita jumlahin. Nah, dapatlah luas dasnya 72,52 hektar. Selanjutnya dalam perhitungan curah hujan wilayah Thyssen itu kita butuh namanya koefisien Thyssen. Nah, koefisien Thyssen ini kita dapetin dari luas pH dibagi sama luas totalnya. 9,2 dibagi 72,52. Dapatlah koefisiennya 0,126. Seterusnya sampai pH 33. Nah, jumlah koefisien ini harus sama dengan 1. Kalau misalkan di sini nggak 1, berarti ada data kalian yang salah atau rumusnya yang salah. Jadi nanti dicek lagi. Nah, selanjutnya baru masuk ke perhitungan curah hujan wilayah Thyssen. Nah, sebelumnya itu kan kita udah punya data curah hujan maksimal per tahun ya. Nah, di sini gue siapin. Ada data curah hujan maksimum per tahun. Nah, kita cek, misalkan di pos 10 terjadi hujan sebesar segini, maksimalnya di tahun 86, di tanggal berapa? Nah, ditulis tanggalnya sama kalian. Terus di pH 19 juga di tanggal berapa nih? Ini kan 89 mm nih tingginya, yang paling maksimal di tahun 86. Ditulis tanggalnya berapa. Sama pH 31 juga gitu, tanggalnya berapa, pH 33 juga tanggalnya berapa. Nah, ini kan kalau kalian lihat kan ada data terisi juga ya, 00070. Nah, ini nggak usah bingung. Jadi setelah kalian data di tanggal 25 Desember terjadi hujan sebesar 110 di pos 10, kalian juga harus data di pos 19 di tanggal 25 Desember ada hujan atau enggak. Kalau ada kalian tulis. Kalau 0 kan berarti tidak terjadi hujan. Nah, ini contohnya IPA 33 di tanggal 25 Desember dia ada nih hujan sebesar 70. Ya udah kalian tulis. Kalian masukin ke situ. Lanjut, seterusnya juga sama. Di tanggal 30 Januari, di PH 10 ada nggak hujan? Kalau misalkan ada, tulis. Berarti ini 81 mm. Seterusnya sampai ke pos yang selanjutnya, 33. Nah, ini kalian lakuin sampai 20 tahun ke bawah. Berarti 20 tahun ke atas, berarti sampai 2005. Kalian inputin tanggal beserta tinggi curah hujannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan curah hujan wilayah. Nah, untuk di Thyssen ini, kita butuh data namanya RI sama RI dikali C. RI ini maksudnya curah hujan wilayah, curah hujan, tinggi curah hujan. Terus kalau RI dikali C, itu maksudnya curah hujan dikali koefisien yang kita udah dapat tadi di sini. Nah, caranya nanti setelah kita udah dapat ditambahin kalian, kalian inputin nilainya. Di pH 10 curah hujannya berapa, pH 19 curah hujan berapa, pH 31 sampai ke pH 33. Nah, setelah udah dapat, kita kaliin curah hujan dikali sama koefisien Thyssen di sini. Nah, koefisien Thyssen setiap pH itu juga beda-beda. Jadi kalian harus perhatiin lagi. Nah, ini kan kayak gini kan pH 10 kan, berarti C-nya pakainya pH 10. Terus kalau misalkan 19, berarti pakai C-nya itu pH 19. Jadi nanti dikoreksi lagi nilainya gitu. Dikaliin semuanya sampai pH 33, pH yang terakhir. Selanjutnya ada data R. Data R ini adalah jumlah dari seluruh pH, jumlah dari seluruh curah hujan dikali koefisiennya. Nanti kalau udah ini kalian jumlahin. Jadi yang pH 10 berapa, pH 19 berapa, 31 sampai 33 kalian jumlahin sampai dengan 5 pos hujan lainnya. Ini kalian jumlahin. Setelah itu kalian rata-ratain. Tinggal dirata-ratain pakai rumus average. Nah, habis diratain, baru nanti outputnya itu dari perhitungan Thyssen adalah curah hujan maksimal. Curah hujan wilayah maksimal metode Thyssen di tahun 86. Ketemulah nanti hasilnya 48,267. Nah, 48 ini dari mana? 48 ini hasil perkalian dari hasil penjumlahan dari curah hujan dikali koefisien, kita ambil yang paling maksimalnya. Karena kan nanti outputnya itu debit banjir. Jadi kita harus ngambil yang paling besar. Dapatlah di tahun 86, curah hujan paling besar, yaitu sebesar 48,27 mm. Nah, perhitungan itu kalian lakuin sampai 20 tahun. Berarti sampai 2005 nih kalian inputin nanti tanggalnya, besar curah hujannya, seterusnya sampai dapat. Nah, setelah dapat 20 tahun itu, kalian rata-ratain. Rata-ratain curah hujan metode Thyssen. Berarti kalau kita
simpulkan, metode Thyssen ini mempunyai rata-rata sebesar 43,77 mm dalam rentang waktu 20 tahun untuk wilayah peta B. Begitu. Atau nanti kalian bisa susun pakai kayak gini, diurutin dari pH terbesar atau diurutin dari tahunnya juga nggak masalah. Jadi outputnya itu adalah curah hujan wilayah metode Thyssen kayak gini. Untuk metode Thyssen ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum gue lanjut ke isoyat. Kak, saya Ya, ingin ya kan? bertanya, Kak. Saya tadi sepertinya putus-putus untuk suara Kakak, jadi saya bingung untuk dari tanggal 25 Desember sampai 17 Maret itu kan 1986 kita ngambilnya curah hujan maksimal tuh, Kak. Nah, kenapa bisa ada 5 Ya. curah hujan? Kenapa ada 5 ini lagi ya? Apa gimana? Kenapa ada 5 di ya kayak tanggal 25 Desember, 30 Januari, 4 Agustus, 16 Desember, 14 Januari. Sedangkan kan data maksimalnya Oh, misalnya cuma satu doang, Kak. Itu tadi gimana ya, Kak? Maaf ya, Kak. oke. Sebenarnya ini tergantung penempatan kolom tabelnya ya. Jadi kenapa ada 5 tanggal? Ya karena di sini ada 5 pos gitu. Jadi ibaratnya gini, kalian cari di tahun 86. Kan ini kan tinjauannya 5 pos nih, ya kan? Ada 5 pos. Nah, kalian cari satu-satu. Pos hujan 10 punya data hujan selama 1 tahun, ya kan? Di tahun 86. Nah, dari tahun 86 ini kan kalian sortir nih hujan paling maksimumnya, hujan paling tinggi selama 1 tahun. Ketemulah di pos 10, tingginya 110. Ini belum ditambahin ya. Ketemulah tingginya 110. Nah, 110 ini terjadi di tanggal berapa? Kalian nanti cek, ada kan Excel ya, Excel pos hujan. Nah, kalian cek nanti 110 ini terjadi di tanggal berapa? Di tanggal 25. Berarti nanti kalian tulis di sini tanggal 25. Nah, terus lanjut ke pH 19. Nah, pH 19 ini terjadi hujan paling tinggi itu di tanggal berapa? Selama 1 tahun. Ini kan tinggi hujannya 89. Kalian catat tanggalnya berapa, kalian tulis di sini. Jadi ini sebenarnya penempatan kolomnya aja. Jadi kenapa ada 5 tanggal? Karena ada 5 pos hujan. Gitu. Paham nggak? Oh, paham, Kak. Boleh bertanya lagi nggak, Kak? Satu lagi. Kalau misalnya Boleh. kondisinya curah hujannya itu misalnya sama-sama besar, itu gimana ya, Kak? Misalnya di pH 10 ada dua curah hujan yang sama besar gitu, Kak. Apa ada kemungkinan nggak, Kak, kayak gitu? Kalau ada 2 curah hujan yang sama besar, ambil aja 1 tanggal, nggak masalah. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Ya, teman-teman ada lagi. Tadi ada 2 deh, perasaan. Udah disampaikan, Kak, sama pertanyaannya. Oke. Jadi kalau misalkan ada tanggal kembar, dipilih salah satu aja ya, bukan sama apa curah hujannya. Jadi nggak masalah. Berarti metode Thyssen aman lah ya. Oke, gue lanjut ya berarti soyat. Nah, di soyat ini kalian tuh lebih detail. Beda kayak Thyssen. Nah, ini gue ambil contoh ya di peta B. Ini gue bakal contohin dulu cara ngitung di peta B dulu. Di peta B. Maksudnya di tahun 86. Nah, kan kemarin kalian juga udah buat interval isoyat ya. Nah, ini kalian cek lagi ya, karena beberapa kemarin masih ada yang bingung. Jadi coba dicek lagi intervalnya. Dia tuh nyambunginnya harus sama untuk tinggi hujannya ya. Dan kalian juga harus bisa melihat tutupan konturnya. Kan kalau kontur itu ada yang bertabrakan ya. Jadi kalau misalkan kontur kalian masih bertabrakan, berarti ada yang salah sama intervalnya gitu. Jadi nanti dicek lagi. Nah, ini lanjut untuk perhitungan peta isoyat. Nah, kalau dilihat dari peta gua kan konturnya tuh ada 2 tutupan ya, ada yang arahnya ke bawah kayak gini, ada yang arahnya ke atas kayak gini. Nah, jadi kalian itu harus pintar-pintar ngelihatnya untuk ngitung si kotaknya. Misalkan di sini di area 70 ya, kalau gua zoom ini kan masih ada petanya ya. Nah, area 70 ini masih ada dia bagian peta kecil ya. Nanti kalian hitung nih peta kecil di sini. Kotak kecilnya juga ya guys yang dihitung sama. Nah, ini punya daerah si 80 nih. Ya, misalkan nih belah gitu. Nah, jadi kalau misalkan isoyet dia lebih detail lagi karena apa? Bentar. Nah, dia akan lebih detail lagi karena kalian tuh ngitungnya itu per wilayah kontur gitu. Jadi nanti hasilnya bakal lebih bagus
yang isoyet. Nah, eee, bicara soal tutupan lahan tadi, kenapa gue bilang kalian harus bisa bacanya, karena nanti bakal ada daerah kosong yang kalian nggak hitung biasanya. Nah, itu biasanya, terjadi terjadi terus-menerus gitu di angkatan. Nah, jadi kalau kalian lihat tutupan kontur gua, ini kan ada yang daerah 70, daerah 80. Nih gue contohin dulu ya. Berarti ibaratnya yang ini punyanya 70, yang ini punyanya 80. Seterusnya ini juga berarti ini 90. Ya udah ini berarti punyanya si 90 yang ini. Nah, terus lanjut lagi, kalian nggak boleh ke atas. Kalian lihat dulu, ini kan masih ada kontur. Ya udah berarti kalian tinjaunya dari sini dari atas. Berarti yang daerah sini punyanya 150, daerah punya sini 140, daerah sini punyanya 130, daerah sini punyanya 120. Nah, ini punyanya si 110. Nah, yang berdempetan ini punyanya si 100 nih, sekecil ini. Jadi harus dilihat. Nah, kenapa gue bilang nanti akan ada daerah kosong? Karena kalau misalkan dilihat, kalian tinjau, misalkan ini punya 90, ini punya 70, ini punya 80, ini 90. Nah, ini kan konturnya udah ke atas ya. Berarti kan otomatis ini nggak masuk kontur mana-mana. Nah, jadi ini tergantung arah tinjauan kalian. Kalian mau ngitung ini tuh dimasukin ke kontur yang mana. Kalau kalian tinjaunya dari sini, berarti ini punyanya sih 90. Karena kan ini ngadepnya ke bawah. Nah, yang ini ngadepnya ke atas. Kalau misalkan kalian tinjaunya dari sini ke atas, berarti ini daerahnya punya 100. Jadi nanti perhitungannya adalah daerah yang kosong ini, yang nggak punya kontur, ditambahin sama daerah yang 100. Kalau misalkan kalian tinjaunya dari sini, dari bawah ngadep ke atas. Tapi kalau misalkan tinjaunya dari atas, berarti dari atas ke bawah, berarti daerah yang kosong ini punyanya sih 90. Jadi nanti kalian nggak usah bingung kayak, Kak, ini kok nggak kehitung, Kak, ini kan konturnya nggak masuk kemana-mana, nggak masuk ke bawah atau ke atas. Ya itu tergantung dari arah tinjauan kalian gitu. Jadi yang nggak kebagian kontur ini tetap kehitung gitu. Jadi yang gua tahu dari pengalaman gua tahun lalu ya, gua juga sempet salah. Tadinya gua nggak ngitung daerah ini. Ternyata ini dimasukin. Jadi tergantung arah tinjauannya gitu. Karena kan ini masih satu das kan, jadi otomatis harus dihitung daerah yang kosongnya. Biasanya nanti bakal kejadian kayak gitu. Jadi nanti kalau kurang jelas, minta tolong asistennya buat ngekoreksiin lagi perhitungan kotak kalian di isoyet. Untuk ngitung kotaknya sama, tetap kotak yang paling kecil yang kalian hitung, nanti kalian inputin ke dalam tabel isoyet gitu. Yang penting kontur kalian ngadepnya sama gitu ya. Ngarahnya itu sama. Berarti kalau ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah. Biasanya kalau yang udah CC udah aman. Ya, berarti udah ngerti gitu cara baca kontur. Nah, lanjut ke menghitung luas metode isoyet. Nah, jadi kita lihat di peta gua ini kan tinggi hujan paling kecil itu 70 ya. Sedangkan tinggi hujan paling besarnya itu 150 intervalnya nih. Nah, kalian inputin intervalnya di sini 70 sampai 150. Nah, ini disesuaikan sama tinggi curah hujan di peta masing-masing, di peta kalian masing-masing ya. Jadi nggak asal naruh 70 atau 150 ditinjau lagi daerahnya. Nah, untuk banyak kotak juga sama. Kalian masukin di kotak kecilnya. Ini jumlah kotak kecilnya, misalkan di daerah 70 ada 22, dibagi 25. Terus di daerah 80, sorry, di daerah 80 ada 728 kotak kecil, dibagi 25 juga. Nah, ini kalian input. Nah, kalian input semua. Nah, ini kan Kak, ini 150 kok 0. Ya tinjau lagi. Peta kalian kan 150 ini nggak kena ke area dasnya kan, berarti nggak usah dihitung. Taruh aja 0 angkanya gitu. Jadi nggak usah bingung kenapa ada 0 nanti. Lanjut, habis kita ngitung banyak kotak, kita ubah satuan kotak ini yang milimeter ke satuan luas pH, yaitu hektar. Caranya sama kayak kitisen tadi. Banyak kotaknya dikali 0,5 kuadrat dikali 10.000 pangkat 2 dibagi 100 juta atau 10 pangkat 8. Dapat nanti untuk daerah 70 luasnya itu 0,22 hektar, untuk daerah 80 luasnya itu 7,28 hektar, 90 itu 12,96, seterusnya sampai bawah. Nah, selanjutnya kalau di kalau di isoyet itu ada namanya rata-rata isoyet. Nah, rata-rata isoyet ini maksudnya apa? Rata-rata tinggi hujan atau rata-rata kontur. Nah, gue contohin nih, misalkan ada 35 di sini. Nah, kan tadi gue udah bilang kan daerah daerah tinggi hujan terkecil di gue tuh 70 mm. Sebelum 70 berarti datanya masih 0. Berarti ya udah 0 ditambah 70 dibagi 2. Namanya kan rata-rata kan. Jadi rata-rata antara dua tinggi hujan. Dibagi 2 hasilnya 35.
Nah, kalau yang ini 70 tambah 80 bagi 2, hasilnya 75, seterusnya sampai bawah, sampai 150. Jadi kalau yang ini 140 tambah 150 bagi 2. Nah, kalau udah, kita rata-ratain, kita kaliin luas dikali dengan rata-rata isoyet. Luasnya itu mana ya? Ini, luas hektarnya per kontur gitu. Kita kaliin, berarti 0,22 dikali 35, hasilnya 7,7. 7,28 ke 75, hasilnya 546. Kalau udah nanti kita jumlahin. Nah, yang tadi, yang luasan juga kita jumlahin. Nah, luasan di sini itu luasan dari peta das kalian. Nah, kelihatan kan kalau misalkan di isoyet nih, isoyet peta 86 ini luas kontur, luas peta dasnya ini 71,38 hektar. Nah, tadi kan 73,74 ya, toleransinya plus minus 5 hektar. Berarti masih masuk, ya udah. Jadi nanti setiap setiap peta itu beda-beda gitu, apa namanya, si luasannya. Nggak, ya jarang ada yang sama sih, soalnya ketelitian manusia kan nggak 100% sempurna ya. Jadi nanti ada plus minusnya nih, kayak gini kan di tahun 98 gue 72 hektar ketemunya. Ini 71 hektar gitu. Nah, ini fine, oke. Nah, kalau udah, outputnya juga sama nanti, curah hujan wilayah, tapi metode Thiessen. Si R ini kan curah hujan wilayah. Nah, cara carinya, ya ini, luas dikali rata-rata, jumlahnya, kalian jumlahin dulu, baru dibagi sama luas si petanya. Jadi luas dikali rata-rata dibagi sama luas. Dapatlah nanti hasilnya 100,33 mm untuk metode curah hujan wilayah isoyet. Kalau kita bandingin sama Thiessen, ini kan di isoyet dapatnya segini ya, 100 mm. Kalau di Thiessen kita dapatnya 48. Nah, berarti kan lebih gede isoyet. Nah, biasanya data isoyet yang akan dipakai gitu. Cuman ini kan kita harus hitung dua-duanya karena ada 2 metode. Begitu. Nanti sama kalian lakuin untuk 20 tahun selanjutnya sampai tahun 2005. Nah, jadi kan kalau kalian lihat ini beda-beda kan. Ada 60 sampai 140, 70 sampai 110. Jadi ini harus kalian sesuaiin sendiri. Nah, sampai 2005. Kalau udah, nanti dibuatin aja kayak gitu. Nanti outputnya tuh ini. Outputnya sama kayak Thiessen, curah hujan wilayah, tapi metode isoyet. Gitu. Sampai metode isoyet, ada yang masih bingung nggak? Gue lanjut aja apa gimana? Boleh Kak, lanjut Kak. Gue lanjut aja ya. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya metode analisis frekuensi. Nah, mungkin teman-teman udah pada belajar Ansprop ya. Jadi, ya ini kurang lebih menganalisis distribusi ya. Jadi kalau maksudnya dari analisis frekuensi itu ya ini, kita memprediksi atau memperkirakan terjadinya hujan ekstrim. Ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti output dari analisis frekuensi ini adalah hujan dengan skala ulang tertentu. Maksudnya hujan dengan skala ulang itu apa? Jadi hujan tinggi curah hujan yang terjadi dalam periode waktu tertentu yang sekiranya tuh terjadi sekali gitu. Jadi kita udah memprediksikan nih hujan ekstrim di skala ulang, misalkan skala ulangnya 2 tahun akan terjadi sebesar sekian gitu. Jadi nanti dalam perencanaan khususnya sumber daya air itu tuh kita udah tahu gitu curah hujan paling ekstrimnya sekiranya terjadinya berapa gitu. Nah, ini gue lanjut ya. Jadi dalam metode Unfract ini ada 4 metode sesuai dengan di kontrak ya. Ada 4, yaitu ada distribusi normal, Gumbel, ya, distribusi normal, log normal, Gumbel, sama log Pearson. Nah, kalau misalkan dalam Ansprop itu kan kita ada Unfract ya, terus kita kayak menguji hipotesis ya. Ya ini salah satu contohnya. Jadi ada syaratnya. Syaratnya itu ya ini ada CS, CK, ada CS sama CK gitu. Nanti gue jelasin CS, CK itu maksudnya. Nah, nanti kalau misalkan dari keempat metode itu ada syaratnya kan. Nah, jikalau salah satu syarat aja nggak masuk ke dalam jenis distribusinya, berarti nanti kesimpulannya tidak memenuhi untuk analisis frekuensi metode tertentu. Kan kalau kayak gini kelihatan ya, Gumbel itu syaratnya seperti ini, terus hasil perhitungannya seperti ini, berarti dia memenuhi. Begitu juga lah Pearson. Jadi nanti
setelah menghitung unfrag-nya, kalian juga harus menganalisis ini dulu, distribusi sebarannya itu kayak gimana. Nah, ini gue ajarin dulu. Pertama ada distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal ini ya gampang aja. Jadi pertama kalian inputin dulu tahunnya sama si curah hujan yang udah kita dapat. Nah, ini gue pakai curah hujan isoyet ya. Jadi yang dimasukin dua-duanya. Ini yang atas, bagian atas gue isoyet, terus nanti ada juga yang di bawah Thyssen. Jadi kalian olah datanya tuh dua-duanya. Nah, setelah udah diinputin curah hujannya, terus kita cari nih nilai XI min XR. Nah, XI ini maksudnya adalah curah hujan wilayah. XR di sini maksudnya curah hujan rata-rata. Nah, ini curah hujan rata-ratanya. Nah, kenapa harus ada XI min XR ini? Sebenarnya itu untuk mempermudah pengolahan data di Excel aja. Jadi ini rumusnya ya. Nah, rumus XR itu kan berarti jumlah dari semuanya, ya jumlah dari sini kalian rata-ratain. Nah, kalau SX ini maksudnya itu standar deviasi. Nah, standar deviasi ini kan rumusnya eh, rumusnya itu jumlah dari XI min XR kuadrat. XI min XR berarti curah hujan wilayah dikurang curah hujan rata-rata dipangkatkan 2. Tapi kan jumlahnya ya udah, makanya ini diinputin. Ini supaya mudah aja sih pengolahan datanya. Nah, terus ini juga X min XR kuadrat, berarti kan ada di rumus CS. Nah, CS ini kan koefisien skewness atau namanya tuh kemencengan data. Jadi seberapa jauh data kita melenceng lah gitu. Bukan melenceng ya, ya kemencengan lah gitu. Kalau CV ini rumusnya itu standar deviasi dibagi sama hujan rata-rata. Nah, CV ini maksudnya koefisien varian, jadi variasi data. Sebaran variasi data. Sedangkan kalau CK itu namanya koefisien kurtosis atau keruncingan data. Jadi sejauh mana data kita tuh runcing lah gitu ya, keruncingan data lah. Nah, ini rumusnya juga sama kayak gini. Makanya XI min XR ini maksudnya untuk mempermudah aja. Karena kalau misalkan kalian hitung manual ya ini membantu sih. Nah, setelah udah kalian inputin, kalian rata-ratain hujannya. Dapatlah rata-ratanya itu sekitar 78,65 mm. Terus untuk standar deviasinya, ya kalau di Excel kalian bisa pakai formula namanya standar deviasi. Standar deviasi dari keseluruhan data. Dapat standar deviasinya 21,67. Kalau misalkan manual ya pakai rumus ini berarti. Tuh. Nanti dapat nih datanya. Berarti nilai XR, XR itu tadi hujan rata-rata sekian, 75,65. Terus nilai SX-nya tadi standar deviasinya 21,67. Terus untuk nilai CS atau koefisien kemencengannya minus 0,83, ini nggak masalah kalau minus. Terus selanjutnya ada koefisien varian sebesar sekian, lalu ada koefisien kurtosis sebesar sekian. Nah, jadi yang pertama kalian lihat, kalian tinjau tuh data ini dulu. Jadi kalian ngumpulin data XR, SX, CS, CV, CK. Nah, begitu juga untuk yang gumbel. Nah, yang gumbel juga sama nih kalian inputin tahunnya, curah hujannya, terus ini X ini XR sampai pangkat 4. Terus kalian rata-ratain, pokoknya sama lah kayak distribusi normal gitu, standar deviasi gitu-gitu. Nanti kalian punya nih nilai XR sampai CK-nya berapa. Sama yang log normal juga. Nah, namanya log ya, berarti kan ada logaritma. Berarti nanti hujan yang kalian inputin di sini 100,33 misalkan kalian logaritmain dulu, berarti log dari 100,33 berapa? Dapat nanti hasilnya segini. Nanti kalian pangkatin juga nih semuanya. Nanti dapat nih rata-ratanya berapa, terus nanti rata-ratanya juga di login sama kalian. Nah, kayak gitu. Standar deviasi juga sama, bentuknya masih logaritma. Nanti datanya juga yang didapat tuh logaritma. Nggak usah bingung. Terus untuk Pearson juga sama. Dia pakai logaritma. Nanti dapat datanya kayak gini. Nah, setelah kalian dapat data, ya sebelum kalian menentukan kala ulang, kalian cek nih datanya. Tadi kan ada syaratnya nih. Nah, syarat CS sama dengan 0. Nah, kalian masukin nih hasil perhitungan CS kalian di metode distribusi normal berapa. Nih, gue dapat tadi CS-nya minus 0,836. Apakah memenuhi syarat? Tidak, tidak memenuhi. Berarti otomatis metode distribusi normal tidak memenuhi. Terus lanjut, metode log normal. Ini CS-nya apa? CS sama dengan 3. Ini hasil perhitungannya 0,238, tidak memenuhi, berarti otomatis tidak memenuhi. Terus lanjut gumbel, apa syaratnya apa? CS kurang dari sama dengan 1,1 sekian. Hasil perhitungannya sekian, berarti memenuhi. Ini juga CK-nya dicek, berarti memenuhi. Ya udah berarti gumbel memenuhi. Terus lanjut terakhir log Pearson. Log Pearson yang penting bukan sama dengan 0 CS-nya. Nah, ini minus, nggak apa-apa, berarti memenuhi. Nah, berarti nanti untuk perhitungan distribusi kala ulangnya,
pakainya metode Gumbel sama Log-Pearson. Jadi setelah kalian nentuin data CSC FSK, kalian lihat syarat distribusi sebarannya. Gitu. Nah, setelah sudah, baru kalian ngitung hujan kala ulang. Nah, untuk hujan kala ulang, ini gue juga contohin deh semuanya. Nah, misalkan di sini, tadi kan kalau hujan kala ulang itu kan kita memprediksikan ya tinggi hujan yang paling ekstrim terjadi untuk 2 tahun ke depan tuh kayak gimana, atau bukan 2 tahun ke depan, sorry, dalam kala ulang waktu 2 tahun tuh terjadi berapa. Nah, untuk rumusnya itu kayak gini. Jadi kan kalian udah dapet nih data curah hujannya. Nih kalian inputin dulu nih kala ulangnya. Kan di tugas besar ketentuannya sampai 100 tahun ya untuk kala ulang. Berarti 2, 5, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20, 25, 50, sampai 100. Besok kalian inputin nilai XR-nya. Nah, nilai XR-nya kan tadi didapat 78,65. Masukin ke sini. Nah, terus ada nilai KT. Nah, nilai KT ini maksudnya gimana? Nah, ini ada namanya tabel faktor frekuensi nilai KT. Nah, jadi misalkan kalian itu kan pakai periode ulang ya, ini misalkan nih periode ulang 2 tahun. Kalian lihat di sini, cek di tabelnya. 2 tahun. Nah, di sini 2 tahun nih. Nah, ini 2 tahun nih. Nilai dengan kala ulang. Nah, rumusnya yang tadi gue bilang, curah hujan rata-rata ditambah sama KT dikali sama standar deviasi. Dapatlah angka 78,65. Terus lanjut untuk kala ulang 5, berarti 78,65 ditambah 0,84 dikali 21,67. Dapatlah 96,86. Nah, ini merupakan XT ini merupakan curah hujan dengan kala ulang. Kala ulangnya berapa aja ya? Berarti kala ulang 2, kala ulang 5, 10, 20, 25, 50, 100. Nah, kalau kalian lihat, semakin besar kala ulang, semakin besar kala ulang, maka curah hujan wilayah kala ulang curah hujan kala ulang yang dihasilkan itu semakin tinggi. Berarti nanti kalau misalkan di dalam desain sumber daya air itu akan mempengaruhi perencanaan infrastruktur yang bakal kita bangun lah ibaratnya gitu. Itu untuk distribusi normal. Jadi nanti outputnya itu hujan dengan kala ulang gitu. Selanjutnya sama distribusi Gumbel juga kayak gitu. Yang membedakan cuma nanti di koefisien K-nya ini. Yang membedakan cuman koefisien K-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, kalau di metode Gumbel ada YN sama SN. Nah, ini ada nih nanti tabelnya kalian cari aja di Google banyak. Nah, ini ada namanya tuh koefisien YN kalau misalkan di Gumbel. Nah, ini kalian juga sama cocok-cocokin aja. Misalkan YT, sorry. Nah, YT. Misalkan YT kalau ulang 2, ini kalau ulang 2, YT-nya berapa? 0,366, 0,367 kalian masukin. Kalau ulang 5, 1,5 kalian masukin, gitu. Nah, nanti YT, YN sama SN ini untuk nyari nilai K-nya, koefisiennya. Nah, tabel YN-nya juga ada nih. Ini tabel SN, ya kan? Ini tabel YN, jadi kalian cariin aja. Nah, ini juga kalian bisa lah ini bacanya gitu kan. Misalkan kan kalau YN ya, misalnya nih YN ya, kita punya data 20 nih, ini nilai N. Kita punya data 20. Nah, punya data 20 berarti nilai YN-nya 0,5236. Nah, di sini. Kalau kalian punya 22 tahun gitu ya, 22 berarti ini 2. Nah, berarti 0,5268 gitu. Jadi nanti kalian masukin nilai si YN-nya itu 0,5236. Nah, kalian masukin ke sini nilai YN, nilai SN yang udah dapetin dari tabel. Habis itu carilah nilai koefisiennya. Nah, nilai koefisiennya itu gini. Kalau untuk metode Gumbel, 0,37 dikurang sekian, dikurang si YN-nya, dibagi sama SN. Dapatlah untuk koefisien pengalinya nanti minus sekian gitu. Nah, bedanya sama yang distribusi normal tadi kan nilai KT-nya udah langsung ada nih. Tabelnya udah langsung ada nilai K-nya. Sedangkan kalau di Gumbel tuh kita harus nyari dulu, yaitu pakai nilai YT, YN, sama SN.
udah nginput nilai K-nya, masukin nanti standar deviasinya. Nah, ini standar deviasi kan sama nih kayak apa namanya metode normal 21,7 masukin ke sini. Nanti untuk ngitung curah hujan juga sama. Berarti curah hujan rata-rata ditambah koefisien dikali sama standar deviasi. Nanti dapat hasilnya 75 sekian. Terus nanti kalau ulang 5 dapatnya 98 sekian. Seterusnya sampai kalau ulang 100. Itu untuk metode Gumbel. Nah, lanjut lagi metode log normal. Nah, log normal juga sama. Log normal itu kan sama kayak distribusi normal ya. Cuman bedanya kan dia di logaritma, ya kan? Nah, berarti nanti nilai KT-nya itu bakalan sama kayak nilai KT yang distribusi normal. Nih. Nah, nilai KT-nya akan sama gitu. Jadi nggak usah bingung nanti nilai KT-nya dapat dari mana karena sama aja, cuman bedanya datanya dia dilogaritmain. Nah, masukinlah kalau ulangnya, masukin curah hujan rata-ratanya, tapi udah dalam bentuk logaritma, terus masukin nilai K-nya berapa sesuai dengan tabel, masukin standar deviasinya, terus baru hitung. Ngitungnya juga sama. Curah hujan rata-rata dikali K, curah hujan rata-rata ditambah K dikali standar deviasi, dapat hasilnya segini. Nah, kalau udah, baru nanti kalian ubah. Ini kan masih bilangan logaritma. Nah, ini kalian ubah ke bilangan biasa. Berarti kan kalau ngubahnya berarti 10 pangkat sekian ya. Berarti 10 pangkat 1,88. Dapat nanti X-nya 75,08. Seterusnya sampai kalau ulang 100. Jadi sama aja sebenarnya ngitungnya, cuman beda di koefisiennya doang nanti. Beda di nilai K-nya doang. Lanjut. Yang terakhir ada metode Pearson untuk unfreq. Sama kan tadi di logaritmain dulu semuanya. Yang membedakan di log Pearson itu pakai koefisien K-nya, ini gue ganti K deh. Ya. Untuk cari nilai K-nya itu kita tinjau dari koefisien kemencengan atau koefisien skewness. Nah, caranya tuh begini. Kalian kan udah dapet nih nilai CS-nya. Misalkan di gua nih minus 1,316. Nah, kalian pakailah ini tabel koefisien kemencengan metode Pearson. Nah, kalau kalian lihat kan di sini gue dapatnya itu CS-nya minus 1,316. Nah, di tabel ini kan nggak ada minus 1,316. Bahkan minus 1,3 aja nggak ada gitu. Nah, makanya di sini berlaku eh, berlaku interpolasi untuk nanti kalian dapat nilai K di setiap kala ulang. Nah, ini kan kala ulang 2, kala ulang 5, kala ulang 10, 20, 25, 50, 100. Nah, ini kalian interpolasi. Nah, caranya gini, misalkan tadi CS-nya dapatnya minus 1,36, ya udah berarti kan minus 1,316 ini di antara 1,4 sama 1,2. Nah, ini kan nilai 1,4 sama 1,2-nya udah ada nih di sini. Nah, ini udah ada. Nah, nanti kalian masukin nilai 1,2 dikala ulang 2 berapa? 0,195. Terus ini 0,844, seterusnya sampai 100. Terus ini juga nilai CS 1,4, tapi minus ya, ingat, jangan yang positif. Nilainya segini, kalian masukin dari tabel. Nah, terus nanti untuk rumus interpolasinya ya interpolasi biasa, yang ya mini 1 per ya 2 mini 1 yang gitu-gitulah pokoknya. Ini kalian masukin rumus interpolasi, baru nanti dapatlah nilai K-nya untuk kalau ulang 2 di CS sekian, segini, masukin ke tabel. Nih semuanya. Nah, kalau udah ya sama nanti perhitungannya, sama aja. Perhitungan untuk curah hujannya sama. Berarti nanti kalian masukin nih kalau ulangnya, kalian masukin hujan rata-rata sekian, terus kalian logaritmain, tadi kan udah dapet kan logaritmanya berapa, terus habis itu nilai K-nya udah didapetin dari koefisien ini, hasil interpolasi, terus nanti nilai standar deviasinya juga kalian masukin dalam bentuk logaritma, habis itu kalian hitung lah curah hujan wilayahnya, log XT. Log XT berapa, habis itu sama nanti kayak distribusi log normal, jadi kan masih bilangan logaritma, nanti kalian ubah dulu ke bilangan biasa, berarti 10 4 si 1,96. Hasilnya segini, 80,6 gitu. Nah, seterusnya. Ini kan baru metode isoyet kan? Baru metode isoyet. Nanti ada lagi namanya kalian masukin. Tadi kan curah hujan wilayah ada dua kan? Tisen sama isoyet. Ya udah, berarti ini kalian input juga nih, tapi hujannya tuh hujan Tisen, hujan si Tisen kalian masukin. Caranya sama kayak tadi. Gitu. Nanti dapatnya outputnya gini. Sampai Anfrik masih ada yang bingung nggak? Atau mau ditanyain? Ya, ya. Izin Kak, mau nanya tadi yang Pak
tabel YN yang punyanya Gumbel ya, Kak, ya? Ya, Tabel YN itu kan yang N di sebelah kiri itu kan itu jumlah ininya, apa sih namanya? Jumlah tahunnya kan ada 20 kan? 20 data. ya. Nah, terus yang ke kanannya tuh 0123 ini tuh apanya, Kak? Oh, ya misalkan kalian maunya 15 tahun, berarti ya udah ini sebenarnya ngejumlahin aja, berarti ini 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Makasih, Kak. Berarti kalau misalkan pakainya 10 tahun ya udah berartinya pakai kolomnya yang 0 gitu. Kalau 11 tahun berarti kolomnya yang 1 kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Masih panjang ini, guys. Gue lanjutin aja dulu ya, biar nggak kemalaman. Jadi itu untuk analisis frekuensi nanti outputnya itu ya ini kala ulang, hujan kala ulang, sama ini jenis distribusi sebaran. Ini yang nanti kalian masukin ke laporan manual ya, tulis tangan gitu nggak salah. Next, nah ada namanya uji kecocokan. Jadi setelah kita analisis frekuensi, kita uji data kita ini udah cocok apa belum sesuai dengan metodenya. Ada 2 metode tuh, ada namanya uji chi-square sama uji Smirnov. Nah, kalau uji chi-square, yang membedakan uji chi-square sama uji Smirnov, kalau di chi-square kita bakal ngebagiin beberapa kelas atau rentang data. Kalau di Smirnov kita pakai sesuai dengan jumlah data. Berarti jumlah data kita 20 ya udah pakainya nanti di tabel kritis itu 20. Ini harusnya juga udah ada sih di Hansprock. Jadi pertama kita punya data induk sama ini. K ini maksudnya pengkelasan. Nanti ada berapa kelas. Nah, ini rumusnya sekian. N itu apa? N itu jumlah data. Jumlah data kan 20. Nah, masukinlah rumusnya sekian. Dapatlah nanti hasilnya 5,322. Terus nanti dibuletin angkanya sama kalian. Berarti dapatnya 5. DK atau derajat kebebasan. Nah, ini dengan probabilitasnya sama dengan 1. Rumusnya kayak gini. P itu dapatnya dari mana? Ini rumusnya. Kelas dikurang 1 tambah 1. P-nya kan 1. Jadi 1 tambah 1. P-nya itu harus sama dengan 1 ya, karena probabilitas kan sama dengan 1. Terus dibuletin 3,322, dibuletin jadi 3. Nah, X kuadrat. Nah, ini chi-square maksudnya. Nah, X kuadrat 7,814 dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi kan kalian nanti cari nih tabel nilai kritis chi-square. Nah, ini kalian tentuin datanya berapa. Misalkan tadi sorry. Misalkan tadi derajat kebebasannya nilai DK kan kita dapat nih 3 hasil pembulatan. Ya udah kita lihat nih nilai DK di sini. Tapi nggak kelihatan ya. Nah, nilai DK di sini kan 3 itu tadi kita dapat DF sama DK itu sama aja ya. Cuma beda ini doang kata doang. Nah, dapat di sini nih nilai DK sekitar 7,814. Nah, ini kita pakainya itu di rentang 0,05 ya, karena biasanya kalau di probabilitas tuh kita apa ya, kemencengan data tuh minimal 0,05 lah atau 5%. Jadi kita pakainya yang 0,05 gitu. Dapatlah saya di sini di tabel kritis 7,814. Nah, ini kalian inputin di sini nilai kritisnya 7,814. Terus kalau EF, nah nilai EF itu pembagian dari N jumlah data dibagi sama kelasnya. Berarti 20 dibagi sekian. Hasilnya segini. Pembulatan berarti 4. Terus lanjut nilai PX. Nah, nilai PX itu maksudnya gini. Jadi kalian kan udah punya data nih. Kalian masukin ini data ya dari hujan paling kecil. Ini kan isolat dulu ya. Jadi kalian masukin tahunnya sama si datanya. Nah, tapi bedanya kalian urutin dulu nih dari pos hujan dari curah hujan wilayah paling kecil. Sorry, bukan curah hujan wilayah. Curah hujan yang paling kecil. Kalian urutin datanya sampai yang terbesar. Habis itu kalian cari Ximax atau curah hujan maksimumnya dalam 20 tahun. Dapatlah di sini 105 mm. Terus yang curah hujan minimalnya berapa? 35. Nah, nanti ini gunanya buat apa? Kan kalau di chi-square itu ada namanya pengkelasan. Jadi nanti kita tahu
mana kelas yang paling bawah, mana kelas yang paling atas, gitu. Nah, ini juga sama lah, nggak ada bedanya, XI, X-min. Bedanya ini logaritma, gitu aja. Dilogaritmain gitu sama kalian. Nah, kalau udah, dapatlah tadi kan, maksimumnya tadi berapa? Maksimumnya 105 dikurang 35 dibagi sama K-nya. K-nya 5, 5,32. Dapatlah 17 nih, dibuletin berarti 18. Nah, ini dapatlah nilai PX-nya 18. Lanjut. Nah, kalau nilai OF ini nanti akan ada di dalam range-nya. Nah, kita udah nentuin nih si data induknya. Kita masuk ke pengujian chi-square-nya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih nilai K-nya 5, terus nilai derajat kebebasannya 3, nilai EF-nya 4, delta X-nya itu 17, sekian atau 18. Nah, log XI min itu maksudnya ini untuk nanti kalian tuh menentukan rentang kelasnya. Nah, misalnya kayak gini, tadi itu kan didapetnya itu dari log XI min dikurang sama N37 atau delta XI, perbedaan antar kelas dibagi sama 2. Nah, misalkan nih, gue udah punya nih maksimal setiap kelas. Nah, maksimal kelas tiap kelas. Nah, maksimal tiap kelas ini maksudnya apa? Jadi, untuk batasan pertama, maksimal kelas pertama itu XI min-nya ditambah sama delta XI. Nanti hasilnya segini dapatnya, 43,81. Jadi ini untuk pembatas kelas paling atas. Maksudnya gimana? Jadi gini, untuk nentuin range itu kan kita harus tahu nih, mana batas bawah, mana batas atas. Biar data kita masuk ke dalam sini. Nah, jadi nanti maksimal tiap kelas ini gunanya tuh untuk ini, menentukan batasan paling atas setiap kelasnya. Nah, untuk batasan bawahnya tuh gimana, Kak? Nah, ini rumusnya itu dari sini. Dari si XI min-nya. Tadi kan XI min-nya kita dapatnya 26,24 kan. Ya udah berarti masukin rentang kelas pertama 26,24. Nilai X harus di antara 26,24 sampai 43,81. Nah, ini rentang kelas pertama. Terus ini rentang kelas kedua. Caranya sama juga. Nah, kalau rentang kelas kedua berarti kalian tambahin. Tambahin nilai maksimal nilai kelas pertama paling bawah ditambah sama delta XI. Hasilnya segini 61. Nah, terus ya udah berarti rentang paling atasnya 61. Nah, ini 43. Kenapa 43? Jadi nanti kalian oper nih dari sini taruh ke sini. Karena kan udah mau masuk kelas 2 kan. Kelas 2. Jadi rentang paling atas di kelas 1 kalian turunin ke sini untuk jadi rentang paling bawah di kelas 2 gitu. Nah, ini 61 dapetnya itu dari sini tadi. Jadi delta X ini untuk menambahkan interval setiap kelasnya gitu. Dapatlah segini. Terus lanjut, berarti ini 61 ditambah 17, hasilnya 78. 61 nanti turun ke sini. Di sini nanti 78 taruh sini. Terus nanti juga kelas 4, 78 tambah 17. Terus nanti dapat 96, 96 taruh sini, 78 turun ke sini. Jadi ini untuk menentukan range setiap kelas. Nah, kalau udah dapat nih range setiap kelas, kalian masukin ke sini. Nah, ini gue pakai distribusi yang Google. Nah, kenapa pakai distribusi Google? Ya, sebenarnya ada dua kan tadi, Google sama Google sama Pearson. Nanti ini ada dua, ini baru yang Google. Nah, habis itu masukinlah nilai batas setiap kelasnya. Di sini kan ada kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4, ini kelas 5. Kalian masukin nih data curah hujannya yang tadi udah kalian urutin dari mulai terkecil sampai terbesar. Nah, ini gunanya tuh di sini. Jadi kalian lihat nih datanya. 35 sampai 41, berarti dia masuknya rentangnya kelas 1. EF-nya berapa? EF-nya 4. Ya kan? Tadi kan udah ditentuin nilai EF 4 nih di sini. Nah, nilai EF 4. Nah, nilai EF 4 nih, misalkan ini kelas 1 dulu. Nah, terus nilai OF-nya berapa? OF itu nanti nilai dalam range. Nah, nilai dalam range-nya ada berapa? Ini kan ada 3 curah hujan, berarti 3 nilai OF-nya. EF min OF, berarti 4 dikurang 3, 1. EF min OF kuadrat, berarti 1 kuadrat 1. Nah, terus habis itu ya udah ini EF min OF kuadrat dibagi EF. Berarti ya udah ini dibagi 4 hasilnya 0,25. Terus lanjut. Nah, ini 61,8. Nah, ini ada nanti kalian tulis nih di range kedua, berarti dapatnya 1 OF-nya. Udah, berarti nanti nilai EF-nya segini. Terus lanjut, di kelas ketiga sekian. Kelas keempat sekian. Nah, kalau udah, nanti kalian jumlahin semuanya. EF dijumlahin sama kalian. OF juga dijumlahin. Totalnya harus 20, karena kan ada 20 data. Nah, lanjut. EF min OF harus 0. Karena
nggak harus 0 sih sebenarnya. Intinya dijumlahin. Nah, selanjutnya ini juga jumlahin. Nah, habis itu dapat kan nilai EF min OF kuadratnya per EF itu dapatnya 4. Nah, cara ngecek dia cocok atau enggaknya kalian lihat di sini. Tadi kan udah dapet nilai kritisnya 7,814. Nah, ini kalian uji. Kita dapatlah nilai hasilnya di sini 4 nih datanya. Nilai EF min OF-nya 4. Kesimpulannya apa? Nilai EF min OF kuadrat per EF harus kurang dari nilai kritisnya. Nah, gue dapat di sini 4. Apakah memenuhi nilai kritis? Ya iya, karena dia masih kurang dari nilai kritis. Kalau misalkan nanti hasil di sini lebih besar daripada nilai kritis, berarti nanti hasilnya tidak memenuhi. Begitu. Berarti nanti metode Gumbel datanya tidak cocok untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, ini gue contohin data yang tidak memenuhi ya. Misalkan Thiessen. Nah, tadi kan metode isoyet. Nah, ini metode Thiessen nih sekarang. Masukinlah curah hujan wilayah Thiessen. Masukin curah hujan wilayah Thiessen, ininya masih sama. Terus nanti untuk range kelasnya juga masih sama. Nah, yang ngebedain nanti dinilai F min OF-nya. Nah, contohnya di sini. Gue dapetnya di sini 13,5. Nah, untuk 13,5, apakah memenuhi untuk nilai kritis? Enggak, karena kan 13,5 itu lebih besar dari 7,815. Makanya tidak memenuhi. Jadi nanti untuk perhitungan selanjutnya di uji Smirnov ya, yang kalian lanjutin adalah data yang memenuhi aja. Berarti yang data memenuhi tadi apa? Gumbel. Berarti Gumbel di metode isoyet akan lanjut ke metode Smirnov gitu. Yang mau tanyain T-square? Gimana lah ya? Nanti ya ada yang record di ini aja diputar ulang lagi aja gitu. Intinya kalau C-square ini dia dibagi-bagi kelasnya. Memang agak ribet sih, tapi memang harus diuji gitu nilainya. Gue lanjutin dulu buat Smirnov. Nah, tadi gue udah bilang untuk uji kecocokan itu ada dua metode, ada C-square sama Smirnov. Nah, kan tadi yang memenuhi di C-square itu tadi isoyet metode Gumbel. Ya kan? Nih, isoyet metode Gumbel. Nah, berarti yang gue uji di Smirnov itu isoyet metode Gumbel. Nah, kalau kalau uji Smirnov ini lebih gampang. Nih rumusnya udah ada nih di sini. Nih inputin data kalian. Data kalian ada berapa? 20 tahun, berarti 20. Nih rumusnya ini M. M per N-1. M itu apa? M itu urutan data. Nah, jadi yang kalian harus lakuin juga pertama-tama itu ngurutin dulu nih datanya. Ngurutin data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu kalian inputin lah nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai 20. Nah, nanti untuk nyari nilai PX itu yang tadi M min N M per N plus 1. Nah, tadi nilai M-nya berapa? Nilai M-nya 1. Berarti 1 dibagi N-nya itu 20. Berarti 20 plus 1. Berarti nanti hasilnya 0,048. Seterusnya sampai bawah sama aja. Terus tentuinlah nilai P X kurang dari 1. Nah, ini rumusnya 1 min P. Nah, 1 min P itu maksudnya ini. Berarti 1 dikurang nilai PX. Nah, 1 min PX hasilnya segini. Terus ini berarti ini 1 juga sama 1 dikurang 0,095 hasilnya segitu. Nah, terus ada namanya nilai P aksen X. Nah, kalau tadi di sini PX-nya itu N plus 1. Kalau di P aksennya itu dia N min 1. Ya udah berarti tinggal sama aja rumusnya gitu. Supaya bedanya jadi kurang 1. Nah, lanjut untuk 1 min P aksen juga sama. Berarti 1 dikurang P aksennya berapa? 0,053. 1 dikurang 0,053. Hasilnya sekian. Nah, habis itu tentuinlah nilai delta P. Nah, nilai delta P itu PX dikurang P aksen. Jadi tinggal dikurangin PX dikurang P aksen. Hasilnya segini, 0,005. Nah, setelah udah, baru nih kalian jumlahin nih. Bukan jumlahin, kalian carilah nilai paling maksimal di antara delta P-nya. Kalian cari nilai maksimalnya, dapatlah berapa nih? 0,1 kan nih, data yang ini nih, paling gede, 0,1. Nah, terus kita cek nilai delta kritis. Nah, delta kritis itu dapat dari mana ini? Dapat dari nilai kritis uji Smirnov. Nah, ini sama ya, pakai alfanya itu 0,05 karena datanya itu kita perkirakan akurat lah. Akurat sebesar 95%. Carilah, masukin N kalian berapa tadi? Jumlah data kalian kan 20. Dapat nih 20. Tarik garis ke 0,05. Dapatnya 0,294.
berarti nilai kritisnya 0,294. Habis itu kalian uji apakah memenuhi syarat. Nah, ini kan 0,1 masih kurang dari 0,294, berarti memenuhi syarat. Berarti kalau misalkan dia lebih dari 0,294 berarti tidak memenuhi syarat. Tandanya data kalian tuh nggak cocok. Nah, kalau data nggak cocok berarti gimana? Ya udah kalian ngulang lagi dari awal, dari perhitungan curah hujan wilayah gitu. Ada yang mau tanya nggak buat uji kecocokan dua-duanya? Masih ada nggak nih orangnya? Halo, Masih, Kak. gue lanjut aja bagaimana? Lanjut Kak. Lanjut, Kak. Oke, gue lanjut ya. Next. Nah, selanjutnya ada intensitas curah hujan. Jadi kalau tadi yang gue bilang ya, kalau misalkan data kalian nggak memenuhi uji kecocokan, berarti ya ada yang salah sama perhitungan kalian, entah di analisis frekuensi atau di perhitungan curah hujan wilayahnya. Nanti coba dicek lagi. Nah, selanjutnya ada intensitas. Nah, intensitas kan ada 4 metode tuh. Ada metode Mononov, Shearman, Ishiguro, sama Talbot. Ada 4 kan. Nah, tapi nanti kan di pembagian soal kalian kan cuma disuruh inputin 3 metode aja ya. Ada yang dapat Mononov, Shearman, Ishiguro, atau Mononov, Shearman, Talbot, atau sebaliknya gitu-gitu. Nah, ini gue jelasin semua perhitungannya untuk 4 metode itu. Pertama sama, kalian nyiapin data induk. Nah, data induknya apa? Jadi kalian nginputin hujan kala ulangnya 2-100, terus untuk nilai curah hujannya juga sama. Nah, ini dapetin dari mana? Ini dapetnya dari isoyat metode Gumbel. Jadi kan tadi di metode di ANFRAC ini, di metode Gumbel udah dapet nih curah hujannya sekian, 75, 475, 98, 113. Nah, ini kalian inputin ke intensitas R24. R24 tuh maksudnya curah hujan dalam waktu 1 hari lah, R24. Nah, udah kalian inputin di isoyat Gumbel karena kan yang memenuhi isoyat nih tadi gua, isoyat metode Gumbel. Nah, habis itu kalian kaliin lah sama 100%. Ini ibaratnya intensitas 100% lah. Curah hujan dalam 100%. Udah kalian kaliin satu aja. Sama ini sampai bawah, kalian kaliin 100% gitu. Nah, selanjutnya ada intensitas curah hujannya. Nah, ini ibaratnya jam ke-1 ini probabilitas hujannya, bukan probabilitas, apa ya, intensitas terjadi hujannya sebesar 20%. Ya udah berarti ini 75, ya 75 dikali 0,2, 20%. Selanjutnya berarti kalau jam kedua berarti 25%, berarti 0,25. Terus kalau jam ketiga 30%, sekian, seterusnya sampai jam kelima. Karena ibaratnya kan kalau kita lihat di sini kan, kenapa yang di sini dipakainya 30%? Karena di Indonesia itu kan biasanya apa ya, musimnya kan musim tropis, iklimnya tropis ya. Jadi eh, sepertinya hujannya tuh bakal terjadinya tuh lama, makanya di sini jam ketiga tuh 30% dipakainya. Sedangkan kalau udah jam keempat biasanya hujannya udah mulai reda, jam kelima biasanya juga udah mulai reda gitu. Jam ke-1 juga biasanya sedang dulu, terus besar, terus sedang, kecil, kayak gitulah ibaratnya. Nah, ini kalian kaliin lah sesuai persenan yang ada di sini. Kalau udah, dapatlah segini nanti untuk intensitas curah hujannya. Ini untuk data induk nanti. Nah, masuk ke metode pertama. Metode pertama itu ada namanya metode Mononov. Nah, ini rumusnya. Ini juga biasanya dipakai untuk perencanaan sumber daya air. Pakainya metode Mononov karena di Indonesia itu pencatatan hujannya itu per hari gitu ya. Jadi makanya pakainya R24. R24 per 24 dikali 24 per T. 24 ini ya maksudnya 1 hari gitu ya, pangkat 2/3. Nah, T-nya itu adalah waktu. Ya udah, masukinlah waktunya. Kalau di project based learning ini dipakainya data waktu 5 sampai 360 menit. Nah, ini nanti kalian inputin nilainya, terus ini kalian jadiin. Ini tadi kan menit kan, kalian jadiin jam gitu, dibagi 60. Nah, setelah sudah nanti baru tinggal dikaliin sesuai dengan metode Mononov R24. R24-nya kan tadi 75,45 per 24 dikali 24 per waktunya T pangkat 2/3. Dapatlah intensitas Mononov kala ulang 2
di waktu 5 menit sebesar sekian. Selanjutnya terus sampai kala ulang 100. Sorry. Selanjutnya terus sampai kala ulang 100. Nah, semakin tinggi kala ulangnya, semakin besar juga kan intensitasnya. Makanya itu kayak mempengaruhi lah dalam perencanaan nanti. Terus, nah kalau udah nih kalian jumlahin. Kalian jumlahin kala ulang 2 berapa intensitasnya sampai kala ulang 100. Terus nanti ini outputnya untuk metode mononok tabel ini sama nanti ada namanya tuh si grafiknya. Nah, ini bentuknya tuh scatter plot ya. Jadi titik-titik gitu. Nanti ini kalian linkin si grafiknya itu ke intensitasnya. Nah, ini misalkan eh, sub X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu intensitas. Nah, kalau bisa kita simpulin, semakin cepat waktunya, biasanya intensitas yang terjadi akan semakin tinggi gitu ya. Nih, semakin cepat waktunya, intensitasnya semakin tinggi. Semakin lama waktunya, intensitasnya akan semakin kecil gitu. Jadi itu hubungannya. Lanjut, metode Monodok selesai. Lanjut ke Shearman. Nah, kalau Shearman nih rumusnya, rumus intensitasnya tuh gini. Ada koefisien A sama koefisien N. Nah, rumusnya itu kan A per T pangkat N. Nah, I-nya itu intensitas, T-nya itu lama curah hujannya, A sama N itu konstantanya. Terus ini ada perhitungan untuk A sama N-nya. Jadi setiap konstanta itu nanti ada rumusnya A sama N. Sama kita inputin dulu nih, kan tadi nilai I-nya udah dapet nih. Nilai I yang ada di Sirma itu akan sama kayak monolog ya. Jadi ini bisa juga dijadiin data induk lah ibaratnya gitu. Masukin nilai I-nya sekian. Habis itu kita cari log I. Kenapa kita harus cari log I? Ya karena nanti dipakai nih di sini nih. Kalian lihat aja nilai A di sini kan ada log I. Ya udah berarti nilai intensitas di sini kalian logaritmain. Dapatlah segini. Terus itu sama sampai 100 tahun sampai di menit ke 360. Nanti lanjut, ada namanya nilai log T. Nah, nilai log T ini juga ini sebenarnya untuk mempermudah ini aja sih, mempermudah perhitungan di Excel ya. Nilai log T. Nah, ini kan diperluin nih nilai log T. Nah, ini nilai log T diperluin nih. Ya udah berarti waktu yang di sini kalian logaritmain aja. Tuh, kalian logaritmain habis itu log T kuadrat di sini ada log T kuadrat. Ya udah ini kan juga diperluin nih kan ada log T kuadrat kan. Ya udah kalian habis dari log T ini kalian kuadratin aja nanti hasilnya segini. Habis itu kalau udah nanti kalian jumlahin karena di sini sigma ya. Sigma itu kan berarti kan jumlah dari misalkan ini log I, berarti kan tadi dijumlahin kan log I-nya. Nah, ini sigma dari log I atau jumlah dari log intensitasnya. Terus lanjut ada log I dikali log T kok. Log I dikali log T. Nah, kalian lihat juga di sini kan ada nih log T dikali log I. Yaudah makanya dibuat aja log T kali log I. Berarti ini log T dikali log I. Dapat nilainya segini. Seterusnya sampai kalau ulang 100 menit 360. Habis itu kalian jumlahin. Dapatlah segini. Untuk log T dikali log I-nya. Nah, baru nanti ngitung kala ulang. Nah, ngitung kala ulang ini udah masuk nih kan tadi kalian udah dapet nih semua datanya log I-nya berapa sampai dari kala ulang 2 sampai 100 masukin. Terus itu log T-nya, tadi log T-nya dapetnya berapa nih? 0,732 masukin. Habis itu nilai log T kuadratnya sekian masukin. Habis itu nilai jumlah dari seluruh log I dikali log T masukin nilainya. Nah, baru nanti ngitung log A-nya. Nah, log A kan rumusnya kayak gini. Sigma log I dikali sekian dikurang bla 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 dibagi bla 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 bla. Nah, N di sini itu maksudnya jumlah durasi curah hujan ya. N di sini jumlah durasi curah hujan. Langsung masukin ke sini. Nah, samain rumusnya sama kayak yang ada di pedomannya gitu untuk log A berapa. Nanti dapetinlah nilai log A sekian gitu kan. Ini kan masih dalam bentuk logaritma. Nanti kalian ubah dulu ke bilangan biasa, berarti 10 pangkat sekian. Ini juga 10 pangkat sekian. 10 pangkat sekian. Tuh. Terus itu nanti carilah nilai N. Nilai N apa nih? Rumusnya ada di sini nih nilai N. Sigma log I dikali sigma log T min bla bla per bla bla. Bisa dilihat di sini. Masukin rumusnya, sesuaiin sama yang ada di sini. Dapatlah nilainya. Nah, ini kalau masih bingung ya nilai N itu apa ya ini? Jumlah durasinya ada berapa nih? Ini kan ada 11. Ya udah berarti ada 11 gitu. Masukin dapatlah nilai N segini.
dapat 0,667. Baru nanti masuk ke perhitungan intensitas curah hujan metode Shearman. Nah, rumus intensitasnya apa ya ini? A per T pangkat N. Masukin di sini nih. Ya kan? A-nya tadi dapat 26,158 per T. T-nya tadi dapat nih, T-nya di sini 0,083 pangkat 0,667. Dapat sekian. Nah, ini juga sama. Jadi cek lagi rumusnya. Dapat nih nanti metode Shearman intensitasnya. Baru nanti kalian buat juga grafiknya dalam bentuk sketchplot. Nah, ini udah dapat, kalian masukin lah jadiin grafik. Nah, nanti dia tuh bakal ada kayak perbedaan lah antara Shearman dengan mononok atau mononok dengan metode lainnya. Karena biasanya kan kalau eh, intinya kalau mononok itu dia nggak bisa ngitung curah hujan dalam satuan menit ya. Misalnya lebih detail kalau Ishiguro, Shearman lain-lainnya itu dia bisa ngitung dalam satuan menit gitu. Makanya nanti dipakailah di beberapa metode untuk Shearman sama dan yang lainnya lah Shearman, Talbot, Ishiguro. Next, lanjut ke Ishiguro. Nah, Ishiguro, lihat nih rumus intensitasnya apa? A per akar T tambah B. Nah, ini kan ada konstanta lain nih, A sama B. Nah, ini rumus A sama B-nya ini. Ini juga sama, masukin intensitasnya berapa. Ini dari perhitungan sebelumnya. Terus I kuadrat, ya udah berarti intensitas dikuadratin sama kalian nih, intensitas kuadrat gitu. Karena kan di sini kita butuh parameter I kuadrat nih, ya udah makanya buatlah tabel I kuadrat. Terus lanjut, ada akar T, berarti akar dari waktunya ya udah ini kan dalam satuan jam, kalian akarin. Pakai rumus lah, SQRT. Kalian akarin. Terus itu lanjut, I kali akar T. Ini kan ada lagi nih parameter nih, mana ya? Nih, I dikali akar T. Ya udah ini I kali akar T, berarti intensitas dikali sama akar T-nya. Ini intensitas dikali sama akar T. Hasilnya sekian, 39, sekian. Lanjutin sampai ke ulang 100. Nah, lanjut. Ada I kuadrat kali akar T. Ini juga ada nih, I kuadrat kali akar T. Ya udah masukin ke sini. Nah, kalau udah ada datanya semuanya. Nah, udah ada data semuanya, barulah ngitung kala ulang sama kayak tadi yang Shearman. Masukin jumlah dari I-nya berapa, karena kan di sini sigma I kan tuh, sigma I. I-nya berapa? Masukin semua sampai kala ulang 100. I kuadrat berarti jumlahin semuanya, masukin ke sini. I kali akar T, masukin semua. I kuadrat kali akar T, masukin semua. Nah, ini nilai A sama B. Nah, nilai A sama B ini kan ada nih rumusnya di sini. Samain rumusnya. Berarti sigma I, itu kan udah bener kan, sigma I. Sigma I kali akar T, masukin. Pokoknya samain rumusnya sama yang ada di ketentuan. Kalau udah nanti ketemu lah nih nilai A, nilai B juga sama, ada rumusnya di sini. Masukin sesuai rumus, dicek lagi. Jadi pastiin lah, make sure biar nggak datanya nggak salah-salah. Masukin, nanti dapatlah nilai A sama nilai B. Lanjut ke perhitungan intensitas metode Buro. Lanjutin nih. Tadi intensitas apa rumusnya? A dibagi akar T tambah B. Ya udah di sini. A-nya berapa nih? A-nya 21,136 dibagi akar T. Akar T berapa nih? Akar T 0,28. Terus ini sama nanti buat grafik dalam bentuk sketchplot. Sama grafik Talbot. Nah, ini juga sama. Ini Talbot sama Ishiguro tuh sama aja. Ini kan kalau kalian lihat nih. Nah, nah, kalau intensitas di Ishiguro kan dia akar T. Nah, tapi kalau di Talbot dia T-nya nggak diakarin. Jadi nggak jauh beda lah harusnya. Jadi gue perlu jelasin kali. Jadi nggak usah pakai akar T. Perhitungannya juga sama intensitasnya. Dapat lah nanti di sini kalau ulang Talbot nih. Apa ulang tin pakai sketchplot. Hasilnya kayak gini. Untuk intensitas, ada yang masih bingung nggak? Lanjut apa gimana, guys?
Lanjut Kak. Oke, lanjut aja ya. Ada yang record nggak dari tadi? Soalnya kita asisten, oke, jadi sebisa mungkin di record. Nah, lanjut ke perhitungan debit. Ini perhitungan terakhir ya, jadi memang panjang perhitungannya, tapi ya udahlah kerjain aja semaksimal mungkin. Ini output akhir dari rancangan PJBL kalian, yaitu adalah debit banjir rencana gitu. Nah, untuk menghitung debit, pertama kalian inputin dulu, kan ada 4 metode nih, Mononop, Shearman, Ishiguro, sama Talbot. Kalian inputin nih kalau ulang 2 sampai 100. Intensitas, inputin. Nah, ini intensitasnya itu dilihat juga, nggak dimasukin semuanya ya. Jadi yang diinputkan ini adalah 1 jam pertama aja. Jadi biasanya kan hujan di Indonesia itu nggak lama lah ya dia untuk jadi besar, karena kan kita kan iklimnya tropis ya. Jadi hujan itu akan sering terjadi. Jadi ibaratnya kita mengibaratkan di 1 jam pertama intensitasnya itu ya yang dipakai. Jadi kita pakainya intensitas 1 jam gitu. Yang kalian masukin ke debit nanti intensitas 1 jam. Setiap metode kayak ini mononop nih, misalkan ini kan udah gue merah-merahin ya. Nih, berarti mononop pakai intensitas 1 jam sekian. Masukin ke sini nanti. Nah, terus lanjut kalau yang dua, kalau dia itu untuk mengkonversi apa? Satuan milimeter sorry, intinya per second, karena kan satuan debit itu meter kubik per second. Jadi konstanta ekuivalen di sini adalah untuk mengkonversi nilai-nilai ini ke satuan ini debit. Nah, misalkan daerah kalian pakai luasnya itu bukan hektar, misalnya kilometer persegi, nanti konstanta ekuivalennya beda lagi. Jadi nanti kalian hitung aja untuk konstanta ekuivalen. Kan untuk rumus debit itu kan C kali I kali A ya. C itu koefisien pengaliran dikali intensitas dikali luasan. Nah, jadi nanti untuk konstanta ekuivalen atau faktor konversi kalian sesuaiin lagi sama luasan das kalian. Kalau mau nyamain kayak gue juga nggak masalah. Kalau misalkan gua kan pakai satuan luasnya itu hektar. Nah, ya udah berarti konstanta ekuivalen gua 0,00278. Nah, nilai ini nanti kalian coba cari-cari di YouTube 0,00278 tuh kayak gimana maksudnya biar nggak bingung. Nah, lanjut. Udah masukin konstanta ekuivalen, masukin nilai C. Nilai C ini koefisien pengaliran permukaan. Nah, ini ada tabelnya. Ini setiap tabel beda-beda, jadi nanti kalian cantumin aja di PJBL kalian dapat nilai C-nya itu dari apa. Kalau gue kan nih udah ada nih dari jurnal ini gue dapat nilai C-nya. Nanti kalian inputin di laporan kalian nanti. Nah, nilai C ini juga kalian harus bisa mengasumsikan. Kalau gue kan dapetnya 0,4, berarti ibaratnya gue merencanakan itu di daerah ini nih. Perumahan berkelompok terpisah-pisah. Gue pakai koefisien C pengalirannya itu 0,4. Ya udah gue pakai 0,4. Kalian juga bisa pakai nih 0,7, 0,5, 0, berapa nih, misalnya 0,9 juga nggak masalah. Asalkan nanti pas ditanya kalian udah ngerti gitu. Maksud dari si C-nya ini apa. Terus lanjut intensitas, masukinlah intensitasnya, tapi dalam dalam 100%. Ya kalian kalian satu dulu aja. Hasilnya bakal sama. Nah, selanjutnya masukinlah untuk luasan hektarnya. Nah, ini pakainya tuh di luasan Thyssen aja, nggak masalah. Masukin luasan Thyssen yang kalian dapat. Misalkan kan kalau di Thyssen ya, habis itu baru menghitung debit. Nah, menghitung debit tadi kan rumusnya C dikali I dikali A. Cuman karena ini satuannya belum meter kubik per second, makanya kita pakai konstanta ekuivalen. Berarti 0,00278 dikali 0,4 dikali 26, sekian dikali 73,74. Dapatlah nilai si debitnya itu 2,14 meter kubik per second. Ini juga sama, yang ngebedain cuma intensitasnya aja, nanti cek lagi. Terus sampai kalau ulang 100. Nah, kalau kalian lihat juga kan semakin gede kalau ulangnya berarti debitnya itu
perencanaan kalian tuh akan semakin besar untuk dimensinya gitu. Gitulah untuk seterusnya gitu. Lanjut nih metode menonton sama Sirmen juga masukin intensitas 1 jamnya berapa, terus isi guru masukin juga, nanti rumusnya juga sama. Ukuran itu sesuai dengan bagian soal aja. Biasanya kan cuma 3 metode doang. Masukinnya 3 aja, nggak usah 4. Lanjut, kurva IDF ini beda ya, beda kayak di Maxflu. Kurva IDF ini tuh maksudnya intensity, duration, frekuensi. Nah, di sini ada kala ulang sama debitnya. Nah, jadi masukinlah kalian plotting. Kan kalau gue dapetnya talbot menurut isi guru. Ya udah kalian plotting ini. Di apa namanya intensitas yang pakai sketch plot. Pastiin bentuk sketch plotnya itu ya, karena dia akan seragam kayak gini. Nah, kalau kalian lihat kan di sini berarti semakin lama kalau ulangnya debit yang dihasilkan bakal semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi yang masukkan debit itu ada metode Talbot tuh paling tinggi. Jadi nanti tulislah di kesimpulan kalian. Berarti semakin lama kalau ulang maka debit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Terus juga dipengaruhi oleh metode-metode tertentu. Dah, sampai situ perhitungan. Jadi ada banyak nih, ada metode apa? Ada curah hujan wilayah Thiessen, curah hujan Soviet, Van Vleck, chi-square, Smirnov, intensitas sampai debit. Ada yang mau tanyain nggak sebelum gue tutup? Ini nggak ada yang mau nanya ini. Ada yang tanyain nggak guys? Biar gue yang nanya. Ini Tanya pada bang, dengerin tanya nggak? jawab. Ini pada dengerin nggak yang lain? Denger bang. Denger bang. Denger bang. Coba gue tanya ya. Atau ada yang mau nanya nggak? Gue tunjuk nih satu.